BenQ SW271C. Monitor ini bukanlah monitor untuk semua orang, seperti orang yang lebih banyak mengerjakan spreadsheet maupun menelusuri sosial media. Tapi tentu saja kalian bisa menggunakan display ini untuk keperluan tersebut. Display ini lebih diperuntukkan bagi orang yang menghargai keakuratan warna, seperti fotografer, videografer, maupun graphic designer. Kali ini saya akan membawakan ulasan yang lengkap dan lumayan panjang, dan mungkin kalian akan merasa lelah mendengarkan suara saya nantinya. Tapi semoga enggak ya guys. Monitor adalah sesuatu yang sangat penting bagi fotografer maupun videografer. Monitor merupakan satu investasi yang bakalan kita lihat berjam-jam tiap kali kita memakainya. Jadi monitor seperti BenQ layak mendapatkan review yang menyeluruh. Sebagai disclaimer, BenQ menyediakan 271C ini untuk keperluan review, tapi BenQ tidak memasukkan editorial input ataupun membayar saya untuk membuat video ini. Saya Jeffrey Lai, BenQ Indonesia Brand Ambassador. Oke, mari kita mulai. BenQ dipasarkan sebagai fotografer monitor. Hal ini dikarenakan display ini memiliki color gamut yang luas, menyediakan cakupan 99% Adobe RGB, yaitu ruang warna yang lebih besar 30% dibandingkan sRGB, yang sangat cocok untuk mengedit raw image dan juga untuk cetak. SW271C juga memiliki cakupan warna 100% sRGB, dan monitor ini juga dirancang untuk videografer dan filmmaker, karena monitor ini bisa menampilkan 100% Rec 709 yang merupakan native color space untuk siaran televisi. Sebagai tambahan, monitor ini juga bisa menampilkan 90% DCI-P3 untuk proyektor sinema digital. Sekarang mari kita lihat spesifikasi dari display ini. SW271C adalah monitor 27 inch 10 bit 4K dengan resolusi 3840x2160. Monitor ini kompatibel dengan Mac dan Windows dan telah dikalibrasi hardware-nya di pabrik. Dan monitor ini juga bisa menampilkan berbagai color space seperti Adobe RGB, sRGB, DCI-P3, Display P3, Rec 709, HDR, serta beberapa mode color space yang unik. Dari segi ergonomis, display ini dapat dengan mudah ditilt antara min 5 sampai 20 derajat dan juga dapat ditinggi pendekkan dengan mudah. Monitor ini juga dapat diorientasikan secara horizontal maupun vertikal. Nah, orientasi vertikal ini berguna ketika kita memakai dua monitor, di mana kita ingin menampilkan image secara full screen, tapi dalam orientasi portrait. Warna dari monitor ini adalah abu-abu netral, dengan ketebalan bezel di sekeliling display adalah 3/4 inch, yang kurang lebih sama dengan tebal bezel dari iMac 27 inch sebelum generasi M1. Di bagian belakang kita dapat menemukan service USB port untuk firmware update dan juga mini USB input untuk hotkey puck dan 2 HDMI input, 1 DisplayPort, 1 USB-C Thunderbolt port, 1 headphone jack, dan 1 upstream USB Type-B port. Di bagian samping sebelah sini kita dapat menemukan 2 port USB 3.1 dan 1 SD card slot. Di bagian belakang kita juga menemukan tempat
untuk memasang kunci kabel Kensington untuk keamanan. Hotkey Park terhubung di display dan menyediakan akses cepat untuk mengubah color mode, brightness, maupun navigasi menu. On-screen menu juga bisa diakses melalui tombol di kanan bawah ini, dan port USB yang ada di belakang display ini sangatlah penting, dan port inilah yang membedakan antara model ini dengan model sebelumnya, yaitu SW271 tapi tanpa C. USB-C port ini dapat membawa sinyal video, data, audio, ataupun power ketika dihubungkan dengan laptop yang kompatibel. Contohnya, bila kita hubungkan dengan M1 MacBook Air, seperti yang saya punya sekarang ini, menggunakan kabel USB-C Thunderbolt, maka dengan satu kabel ini kita akan menyambungkan semuanya dari video, audio, data, bahkan power untuk mengisi daya MacBook Air saya dengan daya 60 watt. SW271C juga dilengkapi dengan HUD yang dapat dikonfigurasikan horizontal maupun vertikal. HUD ini mencegah cahaya masuk dari sekitar yang bisa membuat display kita berasa silau apabila kita tidak menggunakan HUD, yang akhirnya nanti bisa mempengaruhi dengan apa yang bakalan kita lihat di layar. SW271C juga adalah layar 4K, yang berarti lebih banyak pixel per inch untuk meningkatkan ketajaman dan detail saat kita menampilkan foto. Untuk video, resolusinya juga sama persis, 4K UHD. Jadi saat kita melihat video 4K 16:9, yang kita lihat di layar kita adalah skala sesungguhnya, tanpa peningkatan atau penurunan skala. Dan juga untuk video, layar ini menampilkan 24p, 25p, dan 30p video dengan kecepatan asli, tanpa penurunan frame rate sama sekali. Mengenai brightness, layar ini memiliki kecerahan maksimum 350 candela per meter persegi dengan refresh rate 60 Hz. Finishing dari monitor ini adalah matte anti-glare finish yang membuat tampilan kurang reflektif dan terkesan flat dibanding dengan layar yang memiliki finishing glossy. Sedangkan tipe layar monitor ini adalah in-plane switching yang lebih dikenal dengan istilah IPS, yang membuat gambar di layar dapat dilihat dari berbagai angle dengan sedikit atau bahkan tanpa perbedaan sama sekali dari segi kontras, saturasi, maupun brightness. Display ini juga dapat menampilkan dua gambar secara bersamaan, berdampingan, dengan color space yang berbeda tapi. Jadi BenQ memberi istilah mode ini sebagai Gamut Duo Mode. SW271C adalah monitor yang sudah dikalibrasi di pabrik sebelum tiba di tangan kita. Hal ini bisa kita ketahui dari laporan kalibrasi yang telah tercetak yang mengukur seberapa akurat sih layar kita dalam mengeluarkan warna dan kecerahan. Ya mungkin bagi beberapa orang laporan kalibrasi ini tidaklah penting. Tapi saya pikir ini adalah sentuhan yang manis dari BenQ, karena hal ini menunjukkan bahwa BenQ itu serius dalam menanggapi masalah warna. Satu hal yang perlu kita lihat dari laporan ini adalah nilai delta I. Nah, ketika nilai delta I di bawah 2, ini artinya adalah hanya ada sedikit perbedaan yang terlihat antara nilai warna sebenarnya dalam kenyataan dengan bagaimana BenQ menampilkan warna yang sama. Tapi apabila kalian ragu dengan kalibrasi pabrik, kalian bisa juga mengkalibrasi monitor ini lagi dengan alat
kalibrasi pihak ketiga seperti X-Rite, Data Color, ataupun Calman, sehingga kalian bisa memverifikasi sendiri keakuratan layar ini. SW271C juga adalah display 10 bit, yang berarti display ini mampu menampilkan lebih dari 1 miliar warna dibandingkan dengan display 8 bit yang hanya mampu menampilkan sekitar 17 warna. Hal ini berarti BenQ SW271C mampu menghasilkan warna dengan gradasi yang halus tanpa bending, seperti yang biasa kita temukan di display 8 bit. Tidak seperti sebagian besar display di luar sana, SW271C memiliki lebih dari satu color space untuk dipilih. 3 color space yang populer didukung dengan baik pada 271C dengan 99% coverage Adobe RGB, 100% coverage untuk sRGB dan Rec 709, dan 90% coverage untuk DCI P3 dan Display P3. Untuk memilih color space pada BenQ, kalian bisa menemukannya di layar menu atau pada tombol di hotkey pack. Support terhadap beberapa color space memang terdengar keren, tapi bagaimana pengaplikasiannya dalam kehidupan sehari-hari? Nah, biasanya alur kerja kita mengedit foto yang umumnya adalah mengedit raw file atau membuat cetakan dengan menggunakan color space Adobe RGB. Lalu saat kita mengekspor gambar kita untuk konsumsi sosial media, kita akan mengubahnya ke color space sRGB, dan Anda dapat langsung mengubah color space ke sRGB untuk color proof pada waktu melakukan tambahan edit. Atau kalian bisa mengubah ke color space Rec 709 misalnya pada waktu mengedit video, agar kita tahu bagaimana sih warna yang dikeluarkan apabila menggunakan color space tersebut. Intinya di sini adalah dengan BenQ kita bisa mengubah color space dengan mudah. Hanya dengan menekan satu tombol, maka kita bisa memakai color space yang kita mau sesuai dengan pekerjaan yang kita lakukan dan di mana nanti hasil pekerjaan tersebut akan dilihat. Sebagai tambahan, SW271C juga menawarkan beberapa color space yang unik, seperti black and white. Nah, mode ini bukanlah mode yang akan kalian pakai sewaktu mengedit black and white foto, tapi kita bisa menggunakan mode ini agar kita bisa tahu preview dari sekumpulan foto yang kalian punya, sehingga kalian tahu seperti apa sih nantinya foto tersebut kalau kita edit menggunakan black and white. Tambahan lagi ada color space misalnya Mbook. Color space ini mengimitasi tampilan color gamut dari MacBook. Biasanya color space ini dipakai sewaktu kita membandingkan foto berdampingan antara MacBook dan BenQ. Untuk mempertahankan keakuratan warna, kalibrasi berkala memang diperlukan. Kita tahu BenQ monitor sudah dikalibrasi oleh pabrik sebelum monitor ini sampai ke tangan kita. Tapi seperti kita ketahui, display ini lebih mirip dengan manusia ya guys. Warna yang dihasilkan display juga bisa berubah seiring bertambahnya usia. SW271C juga berbeda dari 99% display lainnya di luar sana, termasuk beberapa yang dibuat oleh BenQ sendiri. Karena display ini adalah hardware calibrated display, ini berarti keluaran warna dikalibrasi di dalam display. Artinya tidak seperti display lainnya yang kita harus mengkalibrasi ulang monitor kita apabila kita ganti komputer atau laptop yang dihubungkan di monitor. Dan BenQ bisa mengeluarkan warna yang konsisten meskipun kita sering berganti-ganti laptop atau komputer.
Mengkalibrasi BenQ tidaklah rumit dan juga tidak membutuhkan waktu yang lama. Waktunya relatif sama dengan cara kita mengkalibrasi monitor pada umumnya. Apabila kita ingin mengkalibrasi monitor ini dan menyimpan hasil kalibrasinya di dalam hardware, kita akan membutuhkan software kalibrasi bawaan dari BenQ yang namanya Palette Master Element. Nah, Palette Master Element ini adalah software yang berkomunikasi langsung dengan monitor dan dia menulis hasil kalibrasi di dalam hardware yang ada di monitor BenQ ini. Satu hal lagi, apabila kita ingin mengkalibrasi BenQ kita menggunakan software bawaan dari alat kalibrasi, hal ini dapat juga dilakukan. Tapi hasil kalibrasi nanti akan tersimpan di software di laptop atau komputer yang kita gunakan untuk mengkalibrasi monitor BenQ ini. Jadi apabila kita menggunakan cara ini, hasil kalibrasi tidak akan tersimpan di hardware monitor BenQ. Oke, semoga semua yang telah saya sebutkan tadi bisa menjadi pengenalan awal yang cukup bermanfaat dari BenQ SW271C. Sekarang izinkan saya berbagi pengalaman dan pemikiran saya tentang monitor BenQ SW271C ini. Saya telah menggunakan monitor ini beberapa bulan untuk mengedit video, mengedit foto, dan juga untuk membuat cetakan dengan disambungkan memakai M1 MacBook Air. Dan saya berpindah ke settingan ini setelah sebelumnya saya menggunakan 27 inch 5K iMac selama 3 tahunan. Well, I still love my Mac dan juga warna yang bisa diproduksi olehnya. Tapi singkat cerita, menurut saya BenQ 4K ini memiliki layar dengan kualitas yang fantastis. Layar dengan finishing matte ini membantu saya melihat hasil yang lebih mirip dengan apa yang dihasilkan di cetakan foto saya dibandingkan dengan layar glossy yang ada di iMac. Mengenai ketajaman dan detail dari BenQ 4K ini sama bagusnya dengan detail dari iMac 5K. Semua aplikasi Mac juga berjalan lancar di monitor ini, jadi tidak ada gambar yang kabur ataupun icon yang kabur. Kemampuan berganti color space dari Adobe RGB saat mengedit RAW ataupun Rec 709 saat mengedit video dan juga sRGB saat kita ingin mengedit foto untuk web tidak hanya membantu alur kerja saya, tapi secara psikologis juga sangat membantu saya. Karena sebelumnya saat saya menggunakan iMac untuk mengedit, saya selalu bertanya-tanya dalam hati, apakah display ini sudah menampilkan warna yang benar? Tapi dengan BenQ, saya tidak lagi khawatir akan warna. Saya bisa melihat tampilan sRGB pada display sRGB dengan akurat, atau mengedit video di Rec 709 tanpa mengubah color management dan kemudian beralih ke white color gamut seperti Adobe RGB apabila saya ingin mengedit raw file saya. Dan kita bisa menggunakan semua color space ini di satu monitor ini. Satu hal lain yang saya suka dari BenQ adalah kemudahan mengatur ketinggian monitor. Mungkin ini hal sepele, tapi saya menggunakan tatakan dulu waktu saya memakai iMac saya. Saya memakai tatakan buku sebelumnya, dan sekarang saya tidak memerlukan tatakan itu lagi untuk BenQ saya karena dapat dengan mudah ditinggi dan dipendekkan. Saya juga tidak melihat adanya masalah dengan keseragaman warna dari sudut ke sudut karena backlight bocor, seperti di beberapa external display yang pernah saya pakai. Pokoknya layarnya benar-benar cakep, terutama untuk ngedit foto guys.
Sedangkan ukuran 27 inch adalah ukuran yang sangat cocok untuk saya. Tidak terlalu besar, tidak terlalu kecil, tapi kalau kalian menginginkan layar yang lebih besar, kalian bisa melihat SW321C. 321C ini memiliki fitur yang sama dengan 271C. Bedanya terutama di layar yang lebih besar dan cakupan P3 yang lebih tinggi di 95% dibandingkan 271C yang hanya 90%. Memang perbedaan ini tidak terlalu besar, tapi saya kira kalian perlu tahu tentang hal ini. SW271C memang monitor yang sangat baik, tapi masih ada beberapa ruang untuk perbaikan. Saya harap BenQ mendengarkan ini. Pertama-tama saya kira tentang bezel dari 271C ini lumayan lebar, dan memang terkesan lebar yang membuat display ini terkesan kuno dibandingkan dengan display modern yang saat ini ada dengan bezel yang lebih tipis. Kedua adalah USB-C port. Penambahan 1 atau 2 USB-C Thunderbolt akan membuat display ini lebih fleksibel, dan saya yakin orang akan lebih menyukainya hanya dengan penambahan port ini. Kemudian wireless hotkey puck. Nah, wireless ini akan membuat display ini lebih ergonomis dan terlihat bersih karena nggak ada kabel yang berserakan lagi. Sedangkan untuk kalibrasi warna, di monitor ini saya tidak memerlukan kalibrasi lagi karena sudah sesuai dengan yang saya harapkan. Hanya dengan menggeser slider brightness agar sesuai dengan yang saya inginkan. Seperti kita lihat di video ini, BenQ SW271C menawarkan fitur-fitur yang sangat berguna, seperti USB-C charging, gamut duo mode, hotkey puck, portrait mode, berganti-ganti color space. Tapi ketika kita menggabungkan semua fitur yang berguna ini dan memanfaatkannya untuk mengedit foto maupun video, pengalaman yang saya rasakan sangatlah fantastis, guys. Dan untuk menutup review kali ini dan menjawab untuk siapakah monitor ini, saya kira SW271C adalah monitor untuk fotografer dengan Adobe RGB coverage yang sangat bagus dan keakuratan warna yang super, yang juga berguna untuk videographer maupun graphic designer, tetapi dengan harga yang jauh lebih murah dibandingkan high-end reference monitor lainnya yang ada di pasaran saat ini. Jadi kalau kalian adalah hybrid content creator seperti saya yang beberapa waktu bekerja memakai Lightroom atau Photoshop dan beberapa saat lagi mengerjakan project di Final Cut Pro, saya kira BenQ SW271C ini adalah monitor yang sempurna untuk hal tersebut. So, thank you kepada BenQ Indonesia yang sudah menyediakan monitor ini untuk review, dan saya harap kalian menikmati review yang lumayan panjang ini, guys. Satu lagi, kalau kalian belum subscribe, jangan lupa untuk tekan tombol subscribe dan like video ini. Support kalian sangatlah berarti bagi channel ini, guys. Untuk melihat harga dan juga spesifikasi lengkap BenQ, silakan lihat link yang ada di deskripsi video ini. Dan apabila kalian mempunyai pertanyaan tentang BenQ, silakan tulis di kolom komentar di bawah ini ya, guys. Oke. Keep in touch and see you later, guys.